Assalamualaikum sahabat. Kembali dengan saya Kang Nu Bandung. Di video kali ini saya ingin menjawab sebuah pertanyaan yang saya terima beberapa waktu lalu, di mana pertanyaan yang serupa atau mirip pernah ditanyakan juga oleh beberapa orang penderita was-was. Bahkan pertanyaan seperti ini sudah saya prediksi juga. Kenapa? Karena hal ini adalah yang biasa dialami oleh hampir semua penderita gangguan was-was, termasuk sewaktu saya dulu sedang parah-parahnya mengalami gangguan was-was. Dan memang ini biasanya yang dirasa begitu mengganggu. Yang membuat berat gangguan was-was itu ya ini gitu. Pertanyaan yang terkait hal ini. Nah, apakah pertanyaannya? Kemudian apakah jawaban saya? Dan tak lupa akan saya juga ceritakan tentang kisah saya atau kemiripan saya mungkin dengan orang dengan gangguan jiwa, karena memang gangguan jiwa sebetulnya, atau dengan orang gila lah ya. Nah, sewaktu saya dulu mengalami hal yang terkait dengan pertanyaan tersebut. Jadi, jika Anda menonton dan menyimak video ini hingga selesai, Anda nanti insya Allah akan tercerahkan. Apa yang menjadi pertanyaan mayoritas dari Anda penderita gangguan was-was akan terjawab di video ini. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sahabat, pertanyaannya adalah kurang lebih seperti ini. Jadi saya lengkapi ya, lebih lengkap dari pertanyaan yang ditanyakan. Apakah sebuah ibadah harus dibatalkan atau harus diulang dengan adanya bisikan atau lintasan di hati atau di pikiran yang sangat kurang ajar, yang sangat buruk bahkan kepada Allah dan Rasul-Nya? Dan apakah sebuah pekerjaan juga menjadi terkotori, menjadi tidak sah, dan harus diulang juga bila mana ada was-was yang seperti itu? Nah, sebelum menjawabnya, saya bercerita tentang kisah saya yang saya sebutkan tadi sewaktu saya sedang mengalami gangguan was-was parah-parahnya. Apalagi di awal-awal saya terkena gangguan was-was ya. Jadi dulu saya pernah sewaktu di toilet atau di kamar mandi mengambil air wudhu. Kemudian lintasan yang sangat buruk tersebut mendatangi saya. Waktu itu dikarenakan saya takut menjadi seorang yang keluar dari agama Islam, menjadi murtad, maka saya mengulang wudunya, dan sebelumnya dengan mengucap dulu 2 kalimat syahadat. Mendingan kalau mengucap kalimat syahadatnya pun sekali, ini kan berkali-kali. Kemudian setelah bersyahadat, saya mengulangi kembali wudunya. Dan memang bila dirasa masih ada bisikan seperti tadi, lintasan buruk dari di hati seperti tadi, saya mengulanginya kembali, mengulangi syahadat dan mengulangi wudunya. Demikianlah sampai sekian lama di toilet atau kamar mandi hanya untuk berwudu. Ya, tentu saja memboroskan banyak air ya, listrik juga.
dan sebagainya. Dan itu juga berlaku bila mana saya melakukan mandi wajib. Kemudian juga pernah bila saya sedang melangkah untuk berjalan, tiba-tiba ada lintasan dengan bayangan ada lafaz Allah di depan saya, di mana kaki saya akan menginjak tanah atau jalan. Dikarenakan saya takut jika nanti sampai menginjaknya, maka langkah kaki saya yang sudah mau diinjakkan ke depan dikembalikan ke belakang, sampai bayangan lafaz Allah tersebut tidak terbayang. Kalau masih terbayang ya seperti itu, melangkah itu maju mundur, seperti itu. Ya seperti lagunya Syahrini, maju mundur cantik. Lebih mending cantik. Ini kan bikin kacau ya, bikin stres. Nah, demikian. Juga pernah suatu ketika saya mandi wajib, supaya tidak boros air jika dilakukan di kamar mandi, maka saya mandi di kolam belakang rumah orang tua saya waktu itu. Kolamnya kolam ikan, bukan kolam renang atau kolam pemandian. Ada tetangga saya yang memperhatikan saya waktu itu. Kaget mungkin ya. Saya mandi di air kolam ikan yang kotor, bukan hanya keruh, bahkan karena daerahnya seperti ada kandungan logamnya ya di tanahnya gitu. Jadi ada kotoran-kotoran yang terapung seperti karat atau apalah. Belum lagi kotoran dari yang lainnya, mungkin dari lumut ya, dari tanaman yang ada di sekitar sana, eceng gondok misalnya, dan sebagainya. Nah, dan juga mungkin ya tetangga saya heran juga karena saya mandi dengan waktu yang lama di sana. Jadi bukan hal yang wajar lah. Kemudian karena mungkin memang ada aneka macam was-was, setelah saya sekian lama baru selesai itu mandi, lama pokoknya lah. Kemudian saya tidak menghanduki diri saya secara sempurna. Nah, begitu tiba di kamar saya, sebelum berganti baju, saya melewati cermin yang ada di lemari. Jadi cerminnya itu tingginya hampir setinggi saya. Cermin lemari pakaian zaman dulu. Saya melihat diri saya di cermin dan tak disangka, di kumis saya, di janggut saya, dan tentunya di rambut saya menempel atau bergelantungan kotoran dari kolam ikan tadi. Karena ya begitulah, campuran tanah, campuran kotoran-kotoran yang terapung yang saya ceritakan tadi ikut ke air yang oleh saya dipakai mandi tadi. Ya itulah, tidak aneh bagaimana. Kemudian juga yang masih saya ingat, sewaktu saya sebelum berhenti kuliah karena gangguan was-was, di kampus dosen gambar mesin saya, karena saya jurusan teknik mesin ya, menugaskan mahasiswanya termasuk saya untuk mengerjakan sebuah gambar mesin. Nah, prestasi saya di gambar teknik dan gambar mesin sewaktu STM pun bisa dikatakan terbaik. Dan sewaktu kuliah pun di tingkat 1, tentu saja saya bagus di gambar teknik dan gambar mesin. Tetapi waktu itu di awal tingkat 2 kalau tidak salah ya, setelah saya terkena was-was, maka pada waktu saya menggambar, setelah saya menggariskan pensil, namun di saat menggaris ada bisikan yang sangat buruk tadi.
maka saya mengulanginya kembali. Jadi garisnya yang sudah jadi itu saya hapus, kemudian saya mengaris kembali. Demikianlah, diulang-ulang dan diulang-ulang. Padahal perlu diketahui, jika Anda yang pernah atau sedang kuliah di jurusan teknik mesin ya, atau semacamnya, pasti tahulah ya, bagaimana seharusnya gambar tersebut harus dijaga ketelitiannya, toleransinya pun kecil, kemudian kerapihannya dan juga kebersihannya jika nilainya ingin bagus. Ya, dikarenakan ada was-was tadi, saya mengulang-ulangnya, menghapus mengulangnya, ya tentu saja jadi jelek dan kotor. Untungnya waktu itu dosen kuliah menugaskan untuk dilanjutkan di rumah tugasnya itu bagi kami mahasiswanya. Ya, dibawalah ke rumah. Entahlah waktu itu saya sempat mengerjakan tugasnya atau tidak di rumah tersebut. Rasanya waktu itu saya tidak sampai mengerjakan dan saya keburu tidak masuk kuliah. Jadi ya saya cuti secara tidak resmi lah, katakan demikian. Dan kemudian tahun berikutnya saya cuti secara resmi. Jadi 2 tahun kuliah saya terganggu gara-gara ada gangguan was-was. Nah, seperti itu diantaranya. Kemudian juga ada cerita lain dari salah seorang penderita gangguan was-was yang pernah datang berkonsultasi kepada saya, yang dulu melalui artikel saya di blog atau situs web saya tentang was-was, ia bisa ketemu dan berkonsultasi. Banyak itu was-wasnya sudah parah, was-was yang mirip-mirip seperti itu kasusnya. Di antaranya adalah bila mana sekolah tempatnya mengajar akan mengadakan ujian dan beliau akan membuat soal ujian bagi peserta atau murid-muridnya. Waktu sudah mendesak, malam sudah tiba, tetapi dikarenakan ada gangguan was-was seperti tadi, maka membuat soal ujian pun diulang dan diulang kembali. Entah jadi atau tidak, saya tidak menanyakannya kembali. Dan bila mana beliau waktunya mendapatkan gaji, untuk mengambil gajinya pun ragu. Bahkan setelah mengambilnya, beliau akan membuang gajinya tersebut, dikarenakan takut gajinya terkotori atau tidak halal dengan adanya lintasan hati yang seperti tadi saya sebutkan. Nah, itu adalah diantara hal-hal yang memang sangat mengganggu bagi penderita gangguan was-was, di mana banyak penderita gangguan was-was yang sangat khawatir bahwa bisikan atau was-wasnya yang sangat buruk, sangat kurang ajar tersebut di dalam hatinya bisa menyebabkannya telah keluar dari agama Islam dan semacamnya, kemudian harus bersyahadat dan kemudian mengulang kembali apakah amal ibadahnya atau pekerjaannya, supaya ibadahnya sah atau pekerjaannya sah dan hasilnya halal. Jadi seperti itu. Nah, jadi jawabannya bagaimana? Padahal jawabannya setelah saya mengetahuinya dan saya pun telah sembuh, bahwa bisikan sekurang ajar apapun kepada Allah dan Rasul-Nya atau yang semacamnya, misalnya ada sangkut pautnya dengan syahadat misalnya, atau ada was-was tentang agama lain gitu kan, tentang sesembahan agama lain, itu tidaklah membatalkan amalan, baik amal ibadah maupun pekerjaan-pekerjaan. Jadi ibadah yang sedang dikerjakan, apakah itu sholat, puasa, pernikahan, atau juga wudhu, mandi wajib, itu tidak menjadi batal karenanya.
Karena was-was semacam itu tidaklah menjadikan penderitanya keluar dari agama Islam. Jadi tidak membuatnya batal dan tidak harus bersyahadat kemudian mengulangnya. Juga pekerjaan yang dilakukan itu tetaplah pekerjaannya sah dan hasilnya pun halal. Jika memang pekerjaannya pun halal. Jangankan was-was yang memang tidak membuat dosa, murtad, kafir, dan sebagainya. Murtad betulan saja, kafir betulan saja seseorang itu di dalam hatinya, dan bahkan ya sehari-harinya sudah menjadi orang yang murtad, orang yang kafir. Tetapi jika yang ia kerjakan adalah pekerjaan yang halal, maka yang dihukumi adalah pekerjaannya. Ya tetap halal hasilnya. Tidak menyebabkan jadi haram. Nah, demikian. Nah, jadi apalagi bagi Anda penderita gangguan was-was. Was-was yang Anda alami, was-was kohri yang membuat Anda bingung, stres, pikiran kacau, lelah, itu semua hanyalah tipu daya setan supaya Anda berpikir seperti itu. Padahal sebetulnya tidak sampai seperti itu. Anda tetap masih seorang yang beriman, orang yang Islam, Muslim. Anda tidaklah murtad, tidaklah menjadi kafir, musyrik, dan sebagainya. Jadi abaikan. Kapan lagi Anda akan sembuh jika terus dipikirkan, jika terus memelihara was-was tersebut? Abaikan, jangan peduli, jangan gubris. Masa bodoh saja. Apakah itu seolah disengaja? Apakah itu seolah diingat-ingatkan oleh diri sendiri dan sebagainya? Sepanjang Anda tidak setuju, maka itu tetaplah tipu daya setan. Dan Anda jangan memikirkannya. Jangan menggubrisnya. Sehingga nanti insya Allah Anda akan segera sembuh. Dengan izin Allah. Demikian, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.